RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, selamat pagi ulun ucapkan dari studio RRI Pro 4 Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di Banjarmasin. Tentunya kita kembali berhadir dalam acara yang selalu menemani pagi hari bubuhan pian seberataan dari mulai pukul 9 pagi sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat datang dalam acara Pandiran Baisukan. Pandiran Baisukan kali ini dalam sana Pro 4 tentunya kita bersama dengan Uin Antasari Banjarmasin, yang mana pada pagi hari ini kita memiliki tema pembahasan yaitu nilai-nilai pantun dalam Baataran Jujuran, perspektif Islam dan juga budaya Banjar. Narasumber kita hari ini Dangsana Pro 4 yaitu Dr. Anda Mulyana MAG. Lalu kemudian ada Kak Nahlatul Wardah
Beliau ini Dr. Anda Mulyani MAG adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Lalu kemudian Kak Nahlatul Wardah merupakan seorang mahasiswi Prodi Psikologi Islam. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Kakak Nahlatul bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai nilai-nilai pantun dalam Bataran Jujuran Perspektif Islam dan juga Budaya Banjar ya Ibu ya. Hari ini dalam Sana Perempat untuk tema pembahasan yang satu ini, bila Bubuhan Impian ingin bertanya bisa silahkan tanyakan di dua line telepon kita, bisa bergabung di 0895 3405 09539 atau di 0511 3252 602. Nah, yang menarik di sini Ibu ya, sebelumnya mungkin dalam acara Bantaran Jujuran lah ini Bu ya. Iya. Dalam Bantaran Jujuran ini sendiri Bu, jujur ulun kada pernah lagi. Bahkan umpat lawan keluarga pun kada pernah secara langsung menyaksikan nih. Oh iya. Nah di sini kan ada nilai-nilai pantun ya Bu ya yang menarik, dan ini hanya tahu juga ulun bahwa ternyata Bantaran Jujuran dalam budaya Banjarnya ada pantunnya juga Bu. Iya ada. Ada pantunnya juga bola inggih. Nah mungkin kita akan mulai dulu dari Bataran Jujuran Bu. Nah mungkin ada beberapa orang yang masih belum mengenal istilah Bataran Jujuran Bu lah. Kita akan mengenal dulu Bu. Apa sih itu Bataran Jujuran Bu? Silahkan. Ya baik, terima kasih Kian. Inggih. Dalam adat budaya Banjar, apabila seorang laki-laki perempuan itu sudah ada kecocokan, Inggih. ingin menikah, lalu itu ada namanya Bantaran Jujuran. Iya. Atau ya Bantaran Jujuran itu lengkap lah, tapi sudah kesepakatan kedua orang tua. Kedua belah pihak juga ya Bu ya. Kedua belah pihak. Nanti Kian juga mungkin sampai ke sana. Amin ya robbal alamin, semoga disegerakan ya Bu ya. Amin. Nah lalu sudah sepakatan, nanti maharnya berapa itu kan sudah disepakati. Sudah disepakati juga, sesuai iya. kemampuan. Jangan juga kasihan kalau dipinta yang berat-berat lah pihak lelakiannya. Jadi minta secukupnya ya Bu ya. Betul. Terus cukupnya lengkap kayaknya. Ada mahar atau duit tadi, kemudian seperangkat alat sholat, seperangkat pakaian-pakaian untuk si perempuan lah. Dan macam-macam biasanya sampai pisang, sampai pernah lah melihat orang belum pernah ya Kian? Belum pernah lagi ulun Orang melihat. Kian ya. Kalau dari keluarga Pian sendiri sudah ada ya Bu ya, yang Bataran Iya, Jujuran. Anak sering. sudah Bu? Anak ibu juga sudah. Anak sudah semua ya Bu ya. Aduh, Iya. ini kalau ulun sendiri belum pernah sama sekali ya. Iya. Nah, jadi dalam Bantaran Jujuran itu nanti kedua pihak ada perwakilan. Biasanya ustazah. Nah, itu biasanya mereka dari pihak lelakiannya dulu itu menyerahkan penyerahan tadi dengan pantun-pantun yang ya pantun nasihat, pantun banyak ya, pantun yang lucu-lucu lah. Nggih. Nah, nanti dari pihak perempuannya itu juga membalas pantun itu. Oke. Oh, berarti sama kayak adat Betawi ya Bu? Iya, Adat betul. Betawi itu kan kalau mempelai laki-lakinya datang ke rumah mempelai wanitanya, Iya. itu ada yang namanya palang pintu. Oh iya. Iya kan, palang pintu itu harus pantun dulu. Iya. Itu sebuah tradisi gitu katanya, karena semacam tradisi permisi gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Sama di adat Melayu di Sumatera, tapi itu sih laki-laki juga lah. Berpantun juga. Pantun juga Bu ya. Akan kita sama-sama orang Melayu kan. Inggih. Khasnya itu berpantun lah. Berpantun iya. Cocoknya Iya. di Banjar nih orang ahli-ahli lihai-lihai memantun bola. Ustazahnya kan lihai-lihai, kita kan kadang lah bagusnya pantunnya aja. Pian sendiri bisa pepantun Bu untuk Bataran Jujuran ini. Kadang-kadang tapi ibu tidak selihai ustazah-ustazah ya Bu ya. ya. Oke. Misalnya ada pantunnya nih, ada contohnya lah. Contohnya Bu. Bukan pisang sembarang pisang. Asik. Pisang kami pisang tim batu. Heeh. Bukan datang sembarang datang. Kami Ya. datang hendak melihat calon menantu. Oh. Nah itu dari yang si pihak laki-laki. Iya. Nanti si pihak perempuan ada lagi jawabannya. Balasannya ya Bu ya. Iya. Seperti bukan, apa tuh? Ya, bukan rambut sembarang rambut. Asik. Rambut kami si ikan mayang. Heeh. Bukan sambut sembarang sambut. Kami menyambut dengan kasih dan sayang. Waduh. Nah itu contohnya. Biasanya banyak ya ustazah tuh mereka sangat
berpantun tuh sangat profesional kayaknya sudah. Iya, memang sudah jadi kebiasaannya dan Iya. ya jadi pekerjaan ya Bu Betul, ya. profesi kayaknya lah. Tinggi sudah jadi pekerjaan. Jadi memang itulah kenapa ahli-ahli para ustazah-ustazah Iya. ini ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, apa aja nih kita masuk Bu ya ke tema besar kita nih dari pembahasan Panderan Baisukan hari ini. Mungkin Iya. sebelum masuk mau tanya dulu nih ke Kak Nahlatul, siapa tadi namanya ya? Wardah. Iya, Kak Nahlatul Nahlatul Wardah. Wardah, mohon maaf ya. Kak Nahlatul sendiri ini mohon maaf sudah berkeluarga belum? Belum. Belum Masih ya. kuliah. Tapi pernah nonton Jujuran ini? Pernah. Oh pernah ya? Tinggi. Memang ada pantunnya Kak? Ini memang ada pantunnya. Oke, saat itu siapa yang kawin? Kakak sepupu. Oh, kakak sepupu ya. Jadi ini tuh masuknya berarti si mempelai pria ke rumah mempelai wanita gitu Iya, ya? Berarti sama persis kayak di Betawi ya Bu? Iya, dan Persis di depan si, ya? Iya, si penganunya kedua pasang pengantin juga duduk di depan lah. Jadi dihadiri oleh seluruh keluarga, undangan lah. Kadang-kadang ada yang berantaran juit dulu, tapi kadang-kadang habis itu bisa sekalian pernikahan. Oh, oke, baik. Nah, kita masuk ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, apa aja sih nilai yang terkandung dalam pantun pada Bataran Jujuran di budaya Banjar ini? Tentunya kan dalam pantunnya sendiri ini bukan pantun asal-asalan ya Bu ya. Betul, Ini juga pantun yang memiliki nilai tersendiri dari segi budaya Banjar. Silahkan Ibu Betul, bisa ya. dijelaskan seperti apa sih nilai-nilainya? Pantun berantaran jujuran ini memang adalah tradisi adat Banjar lah, Nggih. yang mana yang melihatkan pemberian pantun sebagai bagian dari proses lamaran itu sendiri lah, atau jujuran. Pelengkap lah ya Bu ya. Dalam pernikahan, Ya. pantun-pantun ini berisi harapan, doa, pesan-pesan yang positif Nggih. untuk kedua mempelai ataupun untuk kedua pihak dari keluarga kedua mempelai lah. Mempelai, iya. Oh, baik. Jadi memang nilai-nilainya ini itu selain daripada pelengkap dan juga merupakan adat istiadat juga apa tadi Bu yang untuk Harapan dan doa. Harapan Biasanya dan doa. mungkin kayaknya pengantin kan awal malu-malu, tapi kalau dipantuninya jadi ramai jadinya lah. menghilangkan rasa tegang juga Iya, kalau betul, bulan betul. Gigi. Karena kan terkadang bilanya sudah urusan nikah tuh aja Bu ijab kabul gini bisa Iya. tersalah tuh. Iya, Nang laki-laki betul. juga jar harus Iya. sekali napas bulah. Iya, tergantung Sekali tarikan kada napas. kawa kada apa-apa. Iya. Asal jangan terputus-putus lah. Aduh, amun terputus-putus nih bahaya pulang kasus Ya, jual belah diulang. diulang pulang karena memang ya betul bulah pantun ini juga selain daripada merupakan bagian dari adat istiadat, Iya. pantun ini itu sebuah kata kiasan, kata-kata indah yang dirangkai dengan nada dan juga bait yang Iya. tertata rapi ya Bu ya. Betul, Selain daripada pelengkap, ini juga melestarikan kebudayaan ya Bu ya. Iya, betul. Salah satu puisi tradisional Puisi tradisional. orang Melayu, adat Melayu kan kita. Pantun ini memang dari Melayu ya Bu? Iya, kita kan suka Melayu. Orang Melayu suka berpantun. Oh, pantas. Ini merupakan salah satu bagian yang harus ada ya Bu Iya, ya. betul. Kenapa Bu? Pantun ini tuh dianggap penting pada saat Bataran dan Jujuran. Apakah tadi terjawab karena melestarikan kebudayaan atau ada hal-hal lainnya lagi Bu? Ya, ada hal-hal lain yang mungkin apalah namanya itu menambah semarak kegiatan berantaran jujuran lah. Ya. Karena sajah ini macam-macam mestinya pantunnya lah. Pantun yang bagus ada kan pantun yang nyeleweng-nyeleweng. Supaya mungkin kedua pihak mempelai ini terhibur lah. Nggih. Dan itu biasanya yang meramaikan di pantun inilah. Pantun ini Iya, ya. nanti sudah pantun-pantun, nanti nasihat-nasihat kedua untuk kedua mempelai juga, dan untuk kedua orang tua juga lah. Jadi saling berkaitan aja. Pantun itu. Ada nasihat-nasihat, Iya, betul. sopan santun ketika mendatangi rumah mempelai wanita, mungkin ya Bu ya. Ya, juga nasihat perkawinan bagi kedua mempelai kan kalau sudah kawin. Nggih. Kan macam-macam biasanya ustazah lah menasihati kedua mempelai agar sebenarnya kalau sudah jadi suami istri harus selalu jangan saling Paham satu sama lain lah ya Bu ya. lain, Komunikasi saling- dijaga. betul.
Kadang-kadang dianukan dengan pantun bisa juga lah itu nasihat itu kan. Betul. Oke. Nah, untuk ketika acaranya sendiri nih Bu ya, yang berpantun ini itu ustazah Bu. Ya, sebagian memang kebanyakan ustazah. Oh, ustazah kebanyakan Bu ya. Ini merupakan bagian dari tradisi atau bagaimana Bu? Karena kan kalau di Betawi mungkin mereka adalah aktor-aktor silat atau gimana gitu ya Bu ya. Kenapa di Banjarmasin dalam bantaran jujuran ini lebih condong ke ustazah? Kenapa bukan ustadz atau tokoh masyarakat ataupun keluarga daripada mempelai laki-laki dan wanitanya gitu Bu? Iya, tapi memang ustazah itu satu nanti kan mewakili dari keluarga mempelai laki-laki. Yang satunya itu nanti adalah dari keluarga mempelai perempuan. Perempuannya. Kalau ustadznya kadang-kadang jarang bang lah. Biasanya ya, ibu-ibu yang heboh-heboh. Oh paham. Berarti memang ustazah ini, mungkin poinnya adalah bikin hebohnya itu ya Bu ya. Dan nasihatnya juga banyak, biasanya nasihat si ustazah kepada kedua mempelai lah. Nanti bagaimana dalam perkawinan, kalau sudah tua misalnya jangan sampai kalau sudah tua ini kan kadang-kadang sudah orang sudah kelawasan kawin. Munyak. Jangan sampai, pokoknya sampai bosan, anak cucu munyak, sudah tua tuh tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, biasanya lah dinasihati itu. Jadi kadang-kadang pengantinnya malu-malu jadi ikut ketawa juga lah ikut. Iya betul. Nah pantunnya ini apakah berbalasnya hanya sekali saja Bu dari masing-masing pihak atau bisa berkali-kali begitu? Bisa berkali-kali. Kan kreatif mana anunya nilai biasanya beda-beda antara si ustazah yang dari pihak laki-laki nanti kan beberapa pantun, nanti disambut lagi oleh pihak dari perempuan. Perempuannya. Nah, ustazah yang perempuan itu juga nanti ada pantun-pantunnya juga. Oke, nah kalau tadi kan Kanahlatul ya, ini Kanahlatul Wardah ini dipanggil apa? Nahla ya, oke. Kanahla sendiri nih, waktu itu kan pernah nonton langsung ya, menyaksikan secara langsung. Berapa kali berbalas pantunnya itu? Kayak tergantung kayak itu kan Bu. Tergantung kondisi. Ada juga Sidin itu selajur pembawa acara tapi selajur berpantun. Sekali aja sih kayak ada bebalasan tapi isinya nasihat. Jarang sih di bebalasan kayak itu. Mungkin ya beda daerah. Beda daerah, beda juga cara tradisinya ya. Tapi bisa juga karena sepaket ya si MC-nya disuruh berpantun juga. Iya betul. MC-nya laki-laki atau wanita? Wanita. Wanita, acil-acil. Ini ustazah ya. Jadi memang dipaketkan ya Bu ya. Daripada ribet-ribet lagi gitu kan, mungkin prosesinya jadi biar aja pembawa acaranya langsung yang memang menghibur ya di situ. Oke. Nah, nilai apa Bu? Kira-kira dari pantun ini sendiri yang ingin disampaikan kepada pengantin-pengantin baru begitu, karena kan nilai-nilai ini sendiri terdiri dari beberapa nilai Bu ya, nilai kesopanan, nilai dalam perkawinan itu Bu, apa sih bahasanya, nilai-nilai bagaimana caranya selalu berteguh dan menjaga pernikahannya, apakah seperti itu atau bagaimana Bu nilai-nilainya ini? Ya betul, jadi memang sebagai orang Melayu yang memang kita nih sifatnya religius, itu memang banyak nilai-nilai kesopanan ya, nilai-nilai agama lah di dalam penyampaian pantun tadi. Misalnya lah ada contoh aja kaladi berdaun dua, anak kodok berkacamata, namun jadi kita berdua kita nanti tulakan umrah aja ajanya. Itu kan berarti kan ada umrah itu kan salah satu ibadah lah. Itu juga ada seperti pokoknya biasanya kalau mendengar ustazah berpantun tuh luar biasa lah. Luar biasa, itu pang bagian menghiburnya ya Bu ya. Kita kadang-kadang harus menghafal dulu pantun lah, bukan Sidin tuh kayak spontan lah. Entah mungkin sudah profesi kayak keluaran aja apa-apa tuh pantunnya lah. Jadi ibaratnya ketika bantaran jujuran tuh bulah yang harusnya shock, habis itu juga tegang itu pengantin wanita prianya, tapi ini berpindah ke ustazahnya yang harus kreatif, spontan untuk membuat pantun tersebut ya Bu ya. Ada lah Bu ciri khas pantunnya Bu? Ciri khas pantunnya biasanya tuh
Ya kan ada, tentu ada AB, ada Oh, baitnya AB. ya. Oh, baitnya lah. A A A, AB atau gimana? Rasanya yang biasanya itu A, yang kayak tadi lah apa ya? Pantunnya banyak banget, kadang-kadang ada hafal kita. Tapi menggunakan sajak atau bait ya, Bu? Bait. Bait ya, Kayak bait tadi lah. A ya. Kayak tadi yang apa? Bukan rambut sembarang rambut. Oke. Rambut kami si Karmayang. Heeh. Bukan sambut semua sambut, kami menyambut dengan kasih dan sayang. Ah, Nah itu kan iya, AB, iya. BBB. Masuknya. Nah, ini mahasiswanya nih, gimana nih? Ditanyain sama dosennya Berarti nih. AB kayaknya nih lah. AB ya. AB lah. Oke, kalau untuk temanya sendiri berarti memang berfokus pada hal-hal yang romantis ya. Iya, romantis. Kadang ada lucu-lucunya juga lah. Enggih. Sehingga hadirin yang di situ, hadirin yang hadir di situ semuanya apa semangat lah, dan mereka Betul. terhibur dengan pantun-pantun tadi lah. Nah, ini ada telepon sedikit, Bu. Kita akan angkat dulu ya, Bu ya. Telepon dari Acil Ratu ini. Cirat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggih, Acil Anak Ratu. Iya, apa kabarnya, Pian? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Anak umpat gak pantun jar dalam bataran jujuran nah. Cirat. Ada ceritanya Belajar Pian? dahulu bepantun naulon. Ada yang hendak ditakunakan gak Pian, atau ada yang hendak ditambahkan gak? Silahkan. Acil, silakan Acil. Ulun hendak bepantun santuman ulun. Nggih. Ya silahkan. Santum dua antum kecilai. Nggih. Assalamualaikum awal bermula. Asik. Waalaikumsalam, tentu jawabnya. Oke. Asa hendak jua ulun bersanding kayak anak muda. Bersanding Mbak Raja Ratu walau sehari saja. Wah, oh ini contoh pantunnya. Ya, contoh pantunnya, betul. Enggih. Assalamualaikum Bunda. Nah, Enggih, terima kasih banyak dulu ulun lah. Jadi ulun nih bersajak A aja orang tuh lah. Enggih. Kan ada AB dan sebagainya gitu. Jadi sajak Pian tadi AA lah. Nggih. Pian adakah pernah pengalaman jadi apa tuh nang pemantun di acara Bantaran Jujuran nih, Cil? Kalau ulun nih belum bisa pang, kalau pinat salah-salahnya kan biasanya tuh pengiring Bantar Jujuran tuh ada sudah spesial nang tuh. Enggih biasanya, enggih disiapkan dah celah. Sudah mahir lah istilahnya. Oh iya, temahir. Telihai lah Cilah. Tapi Aci gelihai juga bedanya tadi. Biasanya membawa iring-iringannya tuh aja nah. Apa itu? Bawa seserahan. Seserahan biasanya. Anak Pian Bang sudahlah Bantaran Jujuran. Kalau kemanakan, cucu dan sebagainya cucu. Bisa. Kalau anak ulun dari anak ulun langsung belum. Oh belum lagi lah. Oh berarti Pian ini sudah menyaksikan langsung juga lah. Bisa menyaksikan langsung ataupun juga ompat di situ juga gitu nah. Beiring-iringan gitu. Ya julen melihat orang bersanding hendak juga bersanding gitu nah. Iya kan. Kita kami cari akan celah. Walaupun sudah tua. Iya. Ibaratnya ke danum lagi gitu nah. Hendak juga merasakan anum pulang lah Cilah. Tapi yang jelas jiwanya kan selalu anom, jadi selalu betul. Semangat. Nah semangat itu yang harus dijaga Pian. Terima kasih banyak Acil Ratu lah. Cil Ratu di mana rumah? Mudahan kian sok. Di mana rumah Pian Cil? Kalau jalan ibu-ibu lah bunda siapa tadi tuh? Pian di mana rumah Bu? Rumah Pian di mana Jar? Rumah ulun di Jalan Tembus Pramuka Komplek Rahayu. Komplek Rahayu Pramuka sini. Ini dengan Ibu Mulyani Acil Ratu ay. Inggih, mudahan sedahan selalu sehat. Amin, makasih Ibu Ratu. Inggih, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu pantunnya tadi bola Acil Ratu. Lihai padahal Sidin nih kayaknya spontan aja jadi dipikirkan Sidin waktu mendengarkan kita siaran lah bola ini. Nahan ada pulang. Siapakah pulang nih, kita angkat dulu lah bola. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pian. Abah Sofian apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Nah silahkan, anak umpat bepantun kah Pian nah? Pantun dalam jujuran ya. Ulun buat 2 kali seumur itu pernah menamuni orang loba pantun Bantaran Jujuran tuh.
kebetulan kada duanya tetangga ulun. Nah, tetangga yang pertama tuh lakiannya orang Banjarmasin. Kalau yang kedua itu orang Banjarbaru lakiannya. Nah, nang orang Banjarbaru ini kebetulan keluarganya tuh minta bantuan ulun mencari akan yang bisa bepantun. Dapat Pian? Pian aja yang bepantun, Pak. Kada. Masalahnya ulun rasa supan-supan banyak biniannya yang hadir. Iya memang. Biasanya didominasi ibu-ibu, Bang lah, ibu-ibu. Jadi ulun pikir sebelum ada bisikan alam seorang penyiar radio. Ulun datangnya, tawalah Kak ulun minta tolong nah. Dia nang penyiar ini siapa gara nang hendak lah nah. Nggih, kelepian. Sambat tengarannya. Kita pada orang anak kok jadi den. Ya. Ayo ha. Namun kayak itu ayo ha siap jadi den. Oke. Kalau kalau ada orang lah anak-anak kawin nunggu. Keluarganya. Anda bagus benar. Piannya hanya 2 kali. Hanya 2 kali pian lah. 2 kali bisa tetamu ini itu nah. Amun ulun seorang kada bawa pantunan. Pian tapi kau pantun lah Abah Sopian? Alhamdulillah. Nah, salah sebuting pantun lah. Ya, bisa. Coba dulu. Tingkah salambar panjang di Bantang. Asik. Panjang di Bantang di Muharawatun. Asik. Apa kabar orang nang datang? Oke. Kami nang mahadang hendak betakut. Iya bujur. Pas dia tuh mantap pantun anak pesupian. Jujuran tuh deh. Iya nama antar jujuran tuh kena bebalas pantun lah Abah Sopian lah. Kena mau balas pulang apa Pak? Sekira Rami tadi. Iya kayak itu lah kayak kira sautannya nang ibu tadi sambat kan ini itu nah. Oh iya anak bersanding berdua tadi lah. Iya nyambung. Tapi mun sajaknya Pian paham lah. Entah sajaknya ini AAA kah atau BBBB paham lah Pian. Itu memang kayak itu. Memang kayak itulah. Itu. Karena kita kian lain pernah belajar seorang budayawan. Iya. Nggih. Alhamdulillah kita pernah 3 kali juara pantun. Cocok padahal harat aja sudah. Mendengar pantun Pian lagi Pak. Penutup pantun kita nah. Iya. Buahku ini Pak masak sedahan. Nah, pas ulun banu kuini ulun itu banyak di rumah. Bebuah kuini nggih. Terus apa? Di atas batu. Nggih. Sampai di sini ulun bertahan. Amun tersalah, ulun maaf seberatan waktu itu. Luar biasa. Terima kasih Abah Sopian lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harap aja sini ini pepantun lah, Cilah. Mungkin ibaratnya tadi ada 2 orang sudah nih, ada Acil Ratu, ada Abah Sopian. Nah, itu Pang sudah nang ulun menyaksikan langsung nih ceritanya. Abah Sopian dulu nang datang sebagai perwakilan nang manten lelakian. Nang Ibu Acil Ratu tadi mewakilkan bibinian lah membalasakan pantunnya. Gitu. Nah, seperti itu gambarannya nang Sanak Perompat. Langsung ada contohnya kita. Mungkin kita akan jeda sebentar ya Bu ya. Kita akan jeda sebentar dan Sanak Perompat setelah ini jangan kemana-mana. Masih bersama dengan Ibu Dr. Anda Mulyani dan juga Kak Nahla dengan pembahasan nilai-nilai pantun dalam Bantaran Jujuran Perspektif Islam dan juga Budaya Banjar. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda jika ada penyakit untuk si kutu buku? Penyakit tersebut adalah melihat rak buku yang berantakan. Biasanya kita akan pusing jika melihat rak buku yang tidak beraturan. Itu bisa membuat minat membaca kita menurun, bahkan tidak pernah lagi membaca buku. Ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan untuk merapikan rak buku, yaitu menjaga kebersihan rak buku,
mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau bermotif. Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Yap, para pendengar Pro 4 masih bersama dengan Ulun Kian dan juga Ibu Dr. Anda Mulyan MAG dan juga Kak Nahlatul Wardah. Yang mana kita masih memiliki pembahasan nilai-nilai pantun dalam Bataran Jujuran Perspektif Islam dan Budaya Banjar. Mungkin di segmen pertama tadi kita sudah membicarakan pantun dalam perspektif budaya Banjar, Bu ya. Karena yang namanya orang Melayu, kita sebagai suku Melayu juga ya, ras Melayu bisa dibilang, Bu ya. Maka kita juga harus melestarikan pantun dan pantun ini tidak lepas dari budaya orang Melayu. Nah, dari perspektif Islamnya sendiri, Bu, bagaimana? Apakah memang dalam Islam Bantaran Jujuran ini harus disertai dengan pantun atau seperti apa begitu? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Kian. Dalam Islam memang menyampaikan nasihat itu, yang baik itu adalah perintah langsung dari Allah lah. Nasihat itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ayat Qur'annya dan terjemahannya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini surah Al-Maidah lah. Nah, jadi pantun Banjar memang sering berisi pesan moral tentang kejujuran, sopan santun, dan pentingnya menjaga amanah. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, jadi misalnya pantun ya, ada juga pantun ini kan pantun nasihat. Misalnya kalau mau pergi ke masjid, jangan lupa bawa sajadah. Menepati janji adalah wajib, jangan sampai hidup jadi susah. Wah. Itu contoh pantun nasihat lah. Nah, selain pantun memang tradisi bantaran tadi itu atau penyerahan seserahan saat lamaran juga sangat kental dengan nilai Islami itu, karena ustazah lah yang memantun tadi. Jadi diselipkan sejun dengan nasihat perkawinan lah. Bagaimana nanti kalau sudah jadi suami istri, lagi hanya kawin aja sayang-sayang, sudah kelawasan kena lain pulang menurun anunya. Berarti memang dalam Islam ini mungkin memberikan teguran ya, Bu ya? Teguran ataupun juga merupakan salah satu adab sopan santun ya, Bu ya. Ketika mungkin seorang mempelai laki-laki ingin datang ke mempelai wanitanya, maka harus dengan sopan santun, dibukalah dengan salam, lalu kemudian berpantun ya, Bu ya. Tapi kalau dalam Islam sendiri, Bu, apakah memang relate, Bu, pantun ini sendiri untuk sopan santun ketika berdatang gitu? Iya, karena di adidun nasihat, agama itu adalah nasihat. Oh, nasihat, memberikan nasihat tadi ya, Bu ya. Kepada semua umat Islam, khususnya kaitannya dengan pantun tadi lah. Jadi memang sangat berkaitan dari pantun budaya Banjar dengan secara Islami juga lah, kan karena juga orang Melayu kan memang
mayoritas Muslim lah. Jadi sangat sesuai menurut saya ya, memang relate jadinya ya Bu ya. Relate, pantun ini untuk dalam tradisi ya, dalam tradisi baik. keluarga. Ada juga kan apalagi kalau dalam tradisi ini keluarga calon mempelai laki-laki biasanya menyerahkan berbagai perlengkapan lah, baik pakaian, perlengkapan sholat, Al-Quran. Biasanya kan itu sudah disuruh, karena kalau sudah kawin nanti jangan lupa mengaji lah, jangan lupa sholat berjamaah dengan suami istri, kan sudah diberi itu nasihat agamanya. Iya, nasihat agamanya. Betul. Jadi kemudian juga karena kan dari niat dulu lah, niat itu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi seorang itu standar itu segantung niatnya lah. Jangan niatnya kawin ibadah, insyaallah dapat pahala terus lah. Niat ibadah kepada Allah. Innamal a'malu binniyat tadi lah. Nah itu juga katanya dengan Islam. Kemudian juga sebagai seorang laki-laki yang calon laki-laki itu calon juga suami ya Bu ya. Harus mencari istri itu yang ada keempat lah, hartanya, apalagi kecantikannya, nasabnya, dan yang terakhir adalah agamanya. Jadi yang memang yang paling baik itu adalah yang dipilih agamanya lah. Agamanya dulu ya Bu ya. Agamanya dulu. Kecantikannya itu menyusul. Tapi kadang-kadang sekarang ini orang lebih kemana? Lebih kecantikannya dulu Bu. Sekarang ini orang banyak lebih kecantikannya. Iya, padahal itu dalam agama nomor 3 ya. Yang terakhir, yang agama itu yang Kalau yang pertama kita, ya. Kalau kita memandang seorang itu dari sisi agamanya, insyaallah kan selamat dunia akhirat. Kalau kecantikannya itu wah itu dipertanyakan. Bujur benar. Nah ini ada pertanyaan dari YouTube juga Ibu, dari Kak Sari Anissa ya. Katanya nada dalam berpantun bahasa Banjar tuh gimana? Kalau dengar tuh kayak unik gitu. Nadanya ini yang dipakai apakah memang nada berpantun seperti biasanya atau semangat kah Bu, atau bisa juga sedih begitu ataupun emosional seperti itu? Ya, kalau kita melihat kebanyakan tuh yang semangat. Dan nadanya itu biasanya memang ada pantun tuh macam-macam lah. Ada pantun nasihat, ada pantun jenakakah yang lucu-lucu lah, ada pantun, ya kalau pantun orang berantaran duit biasanya semangat dan biasanya gembira lah, menyenangkan kedua mempelai laki-laki dan perempuan dengan keluarganya. Biasanya yang bagus-bagus lah anunya itu. Nadanya tuh yang memang menggambarkan situasinya lah pula. Situasinya. Kita berpantun karena kita lagi menikmati suasana yang suka begitu ya. Betul kebahagiaan, sekali. Kegembiraan kan orang sukacita ya. Iya, sukacita betul. Betul sekali. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Bu ya. Bagaimana Ibu peran bacaan ayat Al-Quran dan sholawat dalam prosesi Bataran Jujuran Banjar yang dihubungkan dengan pantun? Iya, betul ya. Memang itu sangat berkaitan lah. Selalu berkaitan ya Bu ya, bacaan Al-Quran, sholawat itu dengan pantun ya Bu? Iya. Kaitannya seperti apa tadi Bu? Apakah yang tadi Pian jelaskan atau bagaimana? Jadi memang itu serangkaian. Jadi ada rangkaian biasanya. Serangkaian. Bisa selawatan dulu atau nanti selawat itu pas pelaksanaan itu apa ini kan ada uang mahar itu dibuka taruh itu kan biasanya itu diiringi dengan selawat biasanya. Iya. Tapi untuk membukanya biasanya pantun dulu tadi oleh ustazah. Berarti memang pembacaan ayat Al-Quran, sholawat, lalu pantun itu ada dalam satu rangkaian ya Bu ya. Jadi memang memiliki korelasi ya. Pantun tadi fungsinya sebagai salam pembuka, lalu kemudian membuka bacaan Al-Quran dulu, baru akhirnya bersolawat untuk meletakkan barang-barang seserahan yang dibawa oleh kaum lelaki ya Bu ya. Dari pihak mempelai laki-laki. Begitu. Oke, baik. Nah, setelah
berpantun itu berarti melalui tahap-tahap tadi, kemudian barulah si laki-laki ini ijab kabul atau seperti apa, Bu? Tergantung nanti kalau memang sudah selesai rangkaian seserahan bataran jujuran ini, nanti baru benikahan. Benikahan? Itu ijab kabul ya? Ijab kabul. Oh, setelah ijab kabul, nah itu terserah tuh Bu ya. Terkadang setelah ijab kabul bisa langsung resepsi, bisa juga resepsinya ke minggu depan ya. Iya, bisa juga. Yang penting kan halal dulu nih Bu, Iya, laki-laki betul. dan biniannya. Karena kan bila sudah resepsi itu kan betatai berarti duduk belah. Iya. Itu otomatis sudah harus muhrim ya. Iya. Oke. Atau bisa juga nikah dulu, bisa juga lah, tergantung situasi kondisinya. Bisa nikah dulu lalu bantaran, bisa juga kadang-kadang. Oh, bisa dibalik itu belah. Rasanya bisa lah. Bisa. Kalau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Oh, paham Inggi. Nah, baik, mungkin bisa disampaikan Ibu penutup dan juga pesan-pesan yang Pian ingin sampaikan dalam nilai pantun dalam Bataran Jujulan dari perspektif Islam dan juga budaya Banjar. Silahkan Ibu. Terima kasih. Bahwasanya mudah-mudahan ya tradisi antaran pantun dalam Bataran Jujuran Bataran ini tetap kita lestarikan. Betul, lah, Ibu. Itu karena sebagai untuk melestarikan kebudayaan, budaya ya. Dan juga memperkuat syariat dan nilai keluarga Islami lah. Iya, betul. Karena itu nasihatnya ya, mudah-mudahan si kedua mempelai ini tetap ingat dengan nasihat-nasihat dari ustazah-ustazah tadi lah. Jangan dilupakan ya Bu ya, karena nasihatin ini emang penting dan sakral kata si Bu. Betul. Nasihat saat pantun, mantan jujuran, apalagi nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh orang tua ketika akad nikah itu adalah hal yang sakral ya Bu ya. Betul sekali. Nah mungkin untuk Kak Nahla sendiri, pesan-pesan yang ingin disampaikan seperti apa Kak? Silahkan. Mungkin sama aja kayak Ibu mungkin ya. Semoga tetap masih ada budaya berpantun kita lestarikan dilestarikan, maupun itu kan di acara pernikahan misalnya, atau mungkin pantunnya juga di acara lain lah Bu. Bisa. Semoga selalu ada ya, ada. terlestarikan dan kita bisa selalu menonton untuk generasi selanjutnya ya. Betul sekali, ini juga merupakan hal yang suci ya Bu ya. Mengingat ini adalah pernikahan, dan pernikahan ini bisa dibilang cukup sakral. Iya betul. Iya. Cukup sekali saja nikah lah. Cukup sekali saja Bu, jangan banyak-banyak. Biasanya kalau banyak-banyak ini banyak duit jual, tapi jangan jual banyak duit, harus tetap setia dengan hanya satu istri Bu ya. Kalau KB 2 anak cukup, kalau dari Kian 1 istri cukup Bu. Terima kasih Ibu Dr. Anda Mulyani ya Bu ya, MAG, dan juga Kak Nahla ya. Nahlatul Wardah sudah berkenan hadir di studio RRI Pro 4 Banjarmasin, dan semoga pantun ini bisa dilestarikan apalagi kita sebagai ras Melayu ya Bu ya. Iya betul, suku Melayu. Orang Banjar, orang Melayu, maka pantun ini tidak boleh dilupakan, harus selalu kita masukkan apalagi ke dalam hal-hal yang bisa dibilang sakral ya Bu ya. Terima kasih untuk Kak Wardah, Ibu Mulyani ya, Maulani, mohon maaf Ibu. Enggak apa-apa. Semoga kita bisa kembali bertemu di hari-hari berikutnya. Amin. Ibu dan Kakak. Untuk para pendengar juga terima kasih kepada Abah Sopyan dan juga Ibu Acil Ratu tadi ya, yang sudah berbalas pantun ya. Terima kasih sekali, karena tadi ulun juga mencari pantun yang kayak apa. Dari Ibu Mulyani sudah, dari pendengar kita juga sudah. Kita kembali bertemu dengan Sana Perompat di Panderan Baisukan edisi berikutnya, edisi Jumat depan mungkin, atau Jumat depannya lagi. Semoga bisa bertemu dengan Ibu Dr. Anda Mulyani MAG ya Bu ya. Baik, terima kasih dengan Sana Perompat. Salah kata ulun mohon maaf. Ulun akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.